And she knows that I gotta be trusted. She's red love. But the lights are lasting. She's red love. And she knows that I gotta be trusted. She's red love. Sadil Ramdhani ke Persib, Mark Klok siap tunggu di Bandung. Sadil Ramdhani sudah memberi kode hengkang dari Sabah FC di postingan Instagramnya. Namun komentar Mark Klok menarik perhatian yang menimbulkan rumor pemain asal Sulawesi Tenggara itu merapat ke Persib Bandung. Sadil Ramdhani mengunggah postingan yang jadi kode perpisahan ke Sabah FC pada Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023. Terima kasih tahun 2020 sampai tahun 2023, tulis Sadil Ramdhani. Ex pemain Persela Lamongan itu memang sudah memasuki masa akhir kontraknya di Sabah FC, yakni pada tanggal 30 November tahun 2022 jika menurut Transfermarkt. Sebelumnya ia juga sudah memajang foto bersama pelatih Sabah FC, Ong Kim Swee. Gaya mengajarmu membuat kami ingin tinggal lebih lama, tulis Sadil Ramdhani. Namun, waktu harus membuat perjumpaan kita berakhir dalam perpisahan. Namamu akan selalu kami kenang, guru, sambungnya. Meski begitu, belum jelas apakah ini salam perpisahan atau tidak dari Sadil Ramdhani ke Sabah FC karena belum ada pengumuman resmi dari klub. Situasi ini membuat Sadil dalam kondisi terbuka menerima tawaran dari klub manapun. Salah satu gelandang Persib Bandung, Mark Klok memanaskan rumor transfer Sadil Ramdhani dengan membubuhkan komentar di postingan Sadil. Sampai jumpa di Bandung, tulis Mark Klok. Sadil pun menjawab dengan nada bercanda, haha oki mafia. Warganet pun berspekulasi bila Sadil Ramdhani akan merapat ke Persib Bandung. Sadil sendiri pernah membenarkan bila ada 4 klub Liga 1 yang mengincar dirinya. Iya benar ada 4 klub Liga 1 2023 per 2024, yang mengincar, kata Sadil Ramdhani kepada Tribun Resmi. Apakah benar Persib Bandung mengincar Sadil? Patut kita tunggu. Dalam pernyataan terkininya, Sadil mengaku masih membutuhkan konsultasi dengan keluarganya sebelum memutuskan tawaran mana yang diambil. Saya ini tulang punggung keluarga yang mempunyai 4 saudara dan tinggal sama ibu, kata Sadil. Saya tidak punya ayah yang seperti orang lain yang bisa mendukung, membimbing, atau membiayai seluruh keluarganya. Jadi saya terpaku dan berpikir apakah saya harus korbankan karir saya atau saya harus lebih memikirkan keluarga, tambahnya. Elkan Bagnot bisa gabung ke Persib dari klub Inggris. Jika ini terjadi maka akan menjadi transfer luar biasa di Liga 1 2023 per 2024. Bek Ipswich tahun U21 yang dipinjamkan ke klub Cheltenham tahun Inggris Elkan Bagnot bisa gabung Persib Bandung karena tidak diperpanjang masa peminjamannya. Di sisi lain, Elkan Bagnot masih terikat kontrak dengan Ipswich tahun U21 hingga 2025. Pengamat Persib Roni Anwari menjelaskan kondisi Elkan Bagnot yang tidak diperpanjang peminjamannya oleh Cheltenham tahun Inggris membuka peluang bagi klub di Indonesia, termasuk Persib Bandung untuk merekrutnya. Meski belum dipastikan Persib akan merekrut Elkan Bagnot untuk musim depan, namun banyak keuntungan jika Persib merekrut bek timnas Indonesia tersebut. Roni Anwari menegaskan bahwa Elkan Bagnot bisa gabung Persib baru sebatas rumor. Namun tetap peluang mendatangkannya ke Persib masih memungkinkan dengan syarat dapat ACC dari Luis Milla. Elkan Bagnot yang kemungkinan bisa diboyong ke Persib Bandung jika memang manajemen mendapatkan ACC dari Luis Milla juga memang ada alternatif menambah lini pertahanan, ujar Roni Anwari dilansir dari laman channel YouTube-nya, Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023. Tapi, kata Roni Anwari, ada beberapa catatan jika klub Persib menginginkan Elkan Bagnot. Jika ingin didaratkan di Persib Bandung musim depan, Persib bisa memboyongnya dengan opsi peminjaman, ujarnya. Sebagai catatan bahwa Elkan Bagnot masih terikat kontrak hingga 2025 dengan Ipswich tahun U21. Tapi beberapa tahun ini sering dipinjamkan.
Salah satunya tidak diperpanjang untuk opsi perpanjangan oleh klub Liga Kasta ketiga Liga Inggris Cheltenham Town, terang Ronnie Anwari. Nah ini sebelum dipulangkan ke Ipswich Town ya lebih baik ada pembicaraan kalau memang minat, ujarnya. Kalau enggak Persib, mungkin ada klub Liga 1 yang sudah ngincar juga, analisanya. Menurut Ronnie Anwari, kemungkinan kepindahan Elkan Bagnot ke Indonesia juga sangat besar karena pertama kalinya pulang ke Indonesia. Jika ada klub Liga 1 yang menginginkan servisnya, ujar Ronnie. Jika Elkan Bagnot jadi bermain di Indonesia, maka akan sangat bersejarah karena bisa merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Itu jadi nilai plus, bisa jadi diizinkan dipinjamkan ke klub Liga 1 Indonesia, paparnya. Bagaimana dengan Persib merespons kemungkinan Elkan Bagnot pulang kampung? Nah untuk Persib sendiri saat ini masih simpang siur masalah lini pertahanan apakah akan ada pemain yang baru atau tidak, ujarnya. Kalau Persib berminat meminjam Elkan Bagnot, ya harus cepat-cepat karena akan banyak klub juga yang jadi pilihan klub Elkan Bagnot, ujarnya. Mudah-mudahan bisa dijadiin alternatif untuk kedepannya, ujarnya. Sementara itu ada keuntungan yang bisa didapatkan Persib jika meminjam Elkan Bagnot dari klub Inggris Ipswich Town U21. Keuntungan pertama, kata Ronnie Anwari, saat Persib meminjam Elkan Bagnot maka Persib akan mendapat value dari kehadiran pemain bertinggi 194 cm ini. Keuntungan kedua yaitu kehadiran Elkan Bagnot di Persib bisa menarik sponsor dan lainnya secara bisnis. Termasuk jadi bahan daya tawar untuk nilai hak siar Persib. Untuk hak siar agar kita bisa agak tinggi karena value suatu klub itu menaikkan harga dari klub itu sendiri, ujarnya. Contohnya, saat Persib mendatangkan Michael Essien yang mengangkat nilai value Persib semakin terkenal di kancah internasional. Kalau dari segi permainan sudah jauh menurun tapi dari value klub, kita jadi makin terkenal di luar negeri, ujarnya. Nah itu juga yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk manajemen Persib. Misalkan ingin menaikkan value ya bisa ngambil untuk Elkan Bagnot ini, ujarnya. Berikutnya adalah keuntungan dari segi prestasi. Kalau prestasi bisa diukir melalui permainan timnya, ujarnya. Persib dikabarkan tertarik rekrut lagi pemain Brasil, kali ini bek tengah. Persib Bandung dirumorkan tertarik memboyong Sidney Rachel da Silva Jr., pemain asal Brasil yang bermain di kasta kedua La Liga. Sidney berposisi sebagai bek tengah. Rumor tentang Sidney telah beredar. Sidney memang bakal berstatus sebagai pemain bebas transfer pada Juni 2023. Kontraknya dengan UD Las Palmas berakhir pada Juni tahun 2023. Harga pasaran Sidney menurut Transfermarkt mencapai 13,91 miliar rupiah. Sidney juga mengunggah foto di akun Instagram pribadinya. Ia seakan mengucapkan salam perpisahan dengan UD Las Palmas. Foto itu menampilkan Sidney yang mengenakan jersey kandang UD Las Palmas berwarna kuning sembari tepuk tangan. Sidney juga tak menuliskan keterangan apapun, hanya membubuhkan emotikon hati warna kuning dan tepuk tangan. Kemudian, ia menandai akun resmi UD Las Palmas. Kontraknya bersama UD Las Palmas hanya semusim. Sidney memainkan sebanyak 19 laga bersama UD Las Palmas pada musim lalu di La Liga 2. Ia mencetak 1 gol. Sebelum ke Las Palmas, Sidney sempat bermain sebentar untuk klub Brasil bernama Goiás FC. Sidney tampil sebanyak 5 laga bersama Goiás. Pemain berusia 33 tahun itu juga pernah tampil di Liga Eropa saat membela Real Betis, klub yang tampil di kasta tertinggi Liga Spanyol. Saat itu Real Betis berlaga di Liga Eropa pada musim 2018-2019. Sidney tampil bersama Real Betis di pentas Eropa itu sebanyak 7 laga. Ia juga mencetak 1 gol di Liga Eropa saat berseragam Real Betis. Sidney bermain untuk Real Betis dari 2018 hingga 2021, kemudian ke Brasil, dan balik ke Spanyol di UD Las Palmas pada 2022. Selama bermain untuk Real Betis,
Sidney bermain sebanyak 64 laga di semua kompetisi. Ia mencetak 3 gol untuk Real Betis, dan 1 assist. Sidney merupakan mantan pemain timnas Brasil U17 yang mengawali karir di klub bernama Sport Club Internacional. Ia memulai debut sepak bola profesionalnya pada tahun 2007 bersama klub asal Brasil itu. Bersama Sport Club Internacional, Sidney tampil sebanyak 35 laga dan mencetak 1 gol. Kemudian, Sidney melanjutkan karir sepak bolanya dengan menandatangani kontrak 5 tahun bersama Benfica. Kemudian tambahan 3 tahun, tercatat sebagai pemain Benfica selama 8 tahun. Bersama Benfica ia tampil di semua kompetisi, termasuk Liga Eropa. Sidney memainkan sebanyak 74 laga bersama Benfica, mencetak 7 gol, dan 3 assist. Selama 8 tahun terikat kontrak dengan Benfica, Sidney juga sempat dilempar ke klub lain dengan status pinjaman. Ia sempat bermain untuk Besiktas pada musim tahun 2011 sampai tahun 2012. Bersama Besiktas, Sidney tampil sebanyak 10 laga, mencetak 2 gol. Kemudian, balik lagi ke Benfica. Sidney tak masuk skuad utama Benfica. Ia hanya masuk ke Benfica B. Akhirnya, ia dipinjamkan ke Espanyol pada tahun 2013 sampai tahun 2014. Bersama Espanyol, Sidney tampil sebanyak 12 laga. Musim berikutnya Sidney masih menjalani masa pinjaman. Ia kemudian berlabuh ke Deportivo La Coruña dengan status pinjaman. 2 tahun sebagai pemain pinjaman. Ia bermain sebanyak 65 laga. Musim berikutnya, Deportivo La Coruña rupanya tertarik mempermanenkan Sidney. Ia pun mendapat kontrak 2 tahun, tahun 2016 sampai tahun 2018. Selama 2 musim itu, Sidney tampil 50 laga dan mencetak 2 gol untuk Deportivo La Coruña. Setelah kontrak dengan Deportivo La Coruña berakhir, kemudian Sidney kembali melanjutkan karirnya di Real Betis hingga UD Las Palmas. Sidney kini dirumorkan bakal merapat ke Persib. Akankah Sidney merapat ke Pangeran Biru?